Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu hidayah Islam, dan mampu menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf karena di flyer tidak sesuai ya namanya, karena Ustaz Rizky Abdul Rashid hafizahullah beliau sedang udzur, beliau dengan sakitnya, jadi saya diminta untuk menggantikannya. Ala kulli hal, kata para ulama, إذا فقد الماء وجب التراب. Apabila air itu hilang maka diperbolehkan kita idza wajada al-ma' fatayammam. Apabila air itu hilang maka tayammumlah. Apabila sesuatu yang kita ambil ilmunya itu yang pakar itu tidak ada, maka yang di bawahnya. Ya, apabila kita mencukupkan diri kita kepada orang tertentu saja, kalau tidak Ustadz Fulan saya tidak tahu, ya. Padahal sama-sama, misalnya sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah, ini termasuk ghulu, berlebih-lebihan. Nah, alhamdulillah kita syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan ini. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih terlelap, ya, saat ini masih terlelap. Kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ketuk hati kita. Allah panggil kita untuk melaksanakan perintahnya. Salah satu adalah menunaikan salat subuh ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah, bahwasanya syariat kita tidak bisa diakal. Tidak semua bisa diakal. Contoh, salat subuh berjamaah 2 rakaat, ya, adalah salat yang paling pahalanya besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, afdalus salati salat rakaat rasul afdalus salatu salatul fajri jama'atan yaumul jumu'ah. Atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik salat adalah salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat itu sebaik-baik salat. Kalau sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat lain, ya, sholat malam. Ya. Kalau sebaik-baik sholat adalah sholat subuh.
dan sebaik-baik salat subuh adalah salat subuh pada hari Jumat. Ya. Kemudian ada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la salata ba'da al-fajr illa sajdatain. Tidak ada salat setelah 2 rakaat salat sunnah setelah masuknya adzan subuh. Ya, jadi maksudnya ketika imam sudah adzan subuh, kita salat 2 rakaat, kita salat qabliyah subuh atau salat fajar disebutnya. Ya, kata Nabi, tidak ada salat setelah masuknya setelah subuh, maksudnya bukan setelah salat subuh, setelah masuknya adzan subuh illa sajdatain, kecuali 2 rakaat saja. Jadi misalkan antum semua misalkan salat 2 rakaat, kemudian melihat timer, oh masih banyak waktunya, salat lagi, maka kata para ulama ini makruh hukumnya. Jadi baik antum salat 2 rakaat saja dan perbanyak doa di situ. Ya. Karena kita ambisinya kalau yang semangat itu Masya Allah, kalau 2 rakaat dapat dunia dan seisinya, kalau 2 kali berarti 2 dunia dan 2 seisinya. Tidak. Justru itu namanya takalluf, berlebih-lebihan dalam beribadah jika diperbolehkan. Ya, ibadah itu ada kalanya kita rakaatnya banyak, ada kalanya rakaatnya sedikit. Ya, seperti salat subuh tersebut. 2 rakaat, enggak ada orang yang berani menambah salat subuh menjadi 4 rakaat. Ya. Nah, tema yang diberikan kepada takmir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan laisa asy-sya'nu an tuhibba walakin asy-sya'na an tuhabba. Yang jadi perhatian, ya, yang terpenting itu bukan engkau mencintai, akan tetapi apakah engkau dicintai. Banyak orang kita mengaku aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah apakah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita atau tidak. Itu yang terpenting. Kemudian bagaimana agar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bisa mencintai kita. Itu yang terpenting, bukan hanya pengakuan saja. Semua orang bisa mengaku bahwasanya ia cinta kepada seorang wanita karena parasnya yang sangat cantik misalnya. Tapi apakah wanita tersebut suka dengan laki-laki tersebut? Ya. Dan manfaat ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan, ya, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba, mencintai manusia, da'a Jibril, Jibril dipanggil alaihi salam. Faqala inni uhibbu fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan, fa ahibbah, maka cintanya dia. Qala fa yuhibbu Jibril, kemudian Jibril mencintainya. Summa yunadi fis sama', kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh penduduk langit. Fayaqul, kemudian Jibril mengatakan, innallaha ahabba fulan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, mencintai orang, fa ahibbuhu, maka cintailah mereka. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Kemudian ahlus sama', penduduk langit, mencintainya. Qala summa yud'u lahu al-qabulu fil ardh. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai, penduduk langit mencintai, yud'u lahu al-qabulu fil ardh, maka orang-orang di bumi akan menerimanya. Orang-orang di bumi akan mencintainya. Wa idza abghada 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, da'a Jibril, kemudian Allah memanggil Jibril. Fa yaqulu inni ubghidu fulan fa abghidhu. Wahai Jibril, aku benci sama fulan, maka bencilah dia. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mau apa kita? Ya, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita enggak dapat hidayah." Terus apa yang kita sombongkan? Banyak di antara kita Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dia. Ia justru merendahkan orang-orang yang belum Allah beri hidayah. Saudara kita tidak mau pergi ke masjid misalnya, mereka kita direndahkan, ya, dibenci. Ya, harusnya kita mendoakan. Setelah kita ajak, kita doakan. Ya, apabila belum berkenan berarti Allah masih belum menghendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pamannya Abu Talib enggan untuk masuk Islam dan wafat di atas kekafiran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Ya. Engkau tidak memiliki perkara apapun ya Muhammad. Ya. Jadi masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Oleh karena di antara Az-Zuhri, seorang ulama ya dari kalangan tabi'in dari zaman dahulu mengatakan lillahi risalatan fa inna lillahi risalah. Sesungguhnya risalah syariat itu dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh, dan tugas Rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan tugas kita hanya menerima, baik masuk akal atau tidak. Karena tidak semua itu bisa dinalar oleh akal. Ya. Terkadang kita ketika ada dalil misalnya tidak logis, maka kita tidak mau mengamalkannya. Ya. Mengapa? Karena ia menuhankan akalnya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal untuk menerima dalil, untuk menerima syariat ini, bukan untuk membantahnya. Allah berikan akal untuk menerima. Setelah diterima, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan akal tugas yang kedua, yaitu untuk memikirkan bagaimana kita merealisasikan atau mengamalkan perintah tersebut, bukan untuk menolaknya. Ya, terkadang kita kalau nggak masuk akal tuh nggak mau melakukan itu. Padahal banyak di antara perkara agama ini, ya, yang tidak bisa dinalar dengan akalnya. Contohnya, orang buang angin misalnya. Orang yang buang angin ketika dia mau sholat, yang disuruh untuk dibasuh apa ya? Anggota wudu, wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya. Ada nggak orang ketika buang angin nggak masuk akal ini? Maka dia setelah buang angin dia kamar mandi, dia cebok misalnya. Setelah itu langsung sholat, masuk akal nggak? Dia yang gila, ya, dia yang nggak punya akal. Ya. Sebenarnya semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu masuk akal, akan tetapi akal kita tidak mampu untuk menalarnya. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada Jibril, bencilah dia, maka Jibril memanggil penduduk langit. Ya. Innallaha yubghidu fulan fabghiduhu. Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah. Ya. Qala yubghidunahu thumma tudahu lahu al-baghdha fil ardh. Kemudian penduduk langit semuanya membencinya dan penduduk bumi semuanya juga membencinya. Masya Allah. Ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, penduduk langit mencintai kita, penduduk bumi menerima apa yang kita lakukan, dan Allah pun mencintainya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat berkaitan dengan cinta,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang Arab Badui, ya, mata sa'ah. Orang Arab Badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya itu kiamat? Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, ma'a'datta laha. Apa yang kau siapkan? Kau tanya mau kapan kiamat? Jadi kata Arab Badui, kata Rasul, apa yang kau siapkan? Kok kamu tanya kapan kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, hubbullahi wa rasulih. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bayangkan kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun mencintai kita, di surga nanti kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita harapkan. Akan tetapi masyarakat muslimin, sebagaimana dikatakan tadi, ya, cinta itu bukan hanya di mulut saja, akan tetapi perlu pembuktian. Ya. Dan cinta ini merupakan bagian dari iman. Cinta kepada Nabi SAW muqtadal iman, termasuk kewajiban kita untuk mengimaninya. Ya. Dan orang yang tidak cinta, yang tidak suka dengan Nabi SAW, berarti ia, ya, bisa dicap, maaf, ya, atau bisa dikatakan atau bisa menjadikan pelakunya yaitu keluar dari agama Islam karena membenci Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dikarenakan mereka itu, ya, orang-orang kafir benci terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amalnya. Dimurtadkan oleh Allah tanpa terasa. Kita mengatakan istri kita masih beragama Islam di KTP, ya, kita masih husnudzon di dalam hati kita, kita masih pedenya, ya, kita masih menganggap diri kita muslim. Akan tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat? Waliyadzubillah. Ya. Nabi SAW dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minin, lebih berhak dari seluruh umat mukmin, dari seluruh orang-orang yang beriman, ya, untuk kita ikuti. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa mali wa walidi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang dikatakan imannya sempurna sampai atau hingga dia menjadikan aku lebih ia cintai dari dirinya sendiri, dari hartanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Itu Nabi SAW mengatakan seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ditanya oleh Nabi, wahai Umar, siapa yang paling kau cintai? Kemudian dia mengatakan, nafsi summa anta, diriku ya Rasulullah. Kemudian engkau, la ya Umar, belum beriman, engkau belum beriman. Ya. Kemudian sampai pertanyaan terakhir, Umar bertanya, siapa yang kau cintai? Engkau ya Rasulullah. Yang paling aku cinta, yang paling aku cinta sekarang ini engkau ya Rasulullah. Al-an ya Umar, sekarang ini ya Umar, engkau benar-benar cinta kepadaku. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaklah kita senantiasa menggali, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu apa sih yang dibenci Nabi dan apa yang dicintainya. Karena orang yang mencintai seseorang akan mengikuti apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita mencintai istri kita, apabila istri kita membenci sesuatu, kita enggak mau melakukannya. Begitu pula cinta kepada Nabi SAW. Ya. Dan bukti kita cinta kita kepada Nabi yang pertama adalah
kita harus mengutamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari seluruh manusia. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata A dan ada seorang ulama atau manusia berkata B, maka wajib bagi kita untuk mengambil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dan seluruh imam yang empat beliau mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah madhabku, ikuti dia. Ya. Dan Imam Syafi'i pernah bertanya, Imam Ahmad termasuk muridnya Imam Syafi'i. Akan Nabi tidak murid secara mutlak, murid dalam hal istinbat masalah usul fikih, masalah fikih. Akan tapi dalam masalah hadis, Imam Syafi'i sering bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, antum a'lamu minni min umuril hadis. Engkau Ahmad lebih mengetahui, lebih faham dariku dalam masalah hadis. Apabila engkau menjumpai hadis-hadis yang sahih, maka kasih tahu kepadaku, beritahu aku. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ulama, Masya Allah, yang memiliki murid-murid yang sangat banyak. Di antaranya Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Bukhari, mereka semua adalah muridnya Imam Ahmad. Masya Allah. Ya. Dan mengutamakan Nabi dari ucapan yang lainnya, ini ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila engkau berselisih, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika khairun, yang demikian adalah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik pendapat. Banyak di antara kita ketika hukum misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sesuatu. Misal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, saya lupa, beliau mengatakan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'i as-sinnaw. Dalam riwayat an thamanil kalbi wa thamanil sinnaw. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang mengambil upah, yang mengharamkan, namanya larangan, diharamkan mengambil upah dari jual beli kucing atau jual beli anjing. Ya. Jual beli kucing dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjualnya, uang yang kita makan itu haram. Ya, Nabi lafaz teksnya seperti itu. Kemudian kita membelinya, ya, maka kita pun juga membantu seseorang dalam perbuatan yang haram. Ini tidak boleh. Kemudian ada sebagian mencari-cari, dia penjual kucing, cari-cari fatwa ulama. Ada enggak ulama yang membolehkan? Ada ternyata. Ini ada yang membolehkan. Ya, Nabi melarang, ini ada yang membolehkan. Ya, ada yang boleh, maka diambil yang membolehkan. Sama. Ya, berarti kita tidak mengedepankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan cari, Pak, ya, masalah yang sifatnya itu adalah sudah sharih, sudah jelas, maka jenengan akan mendapatkan, ya, di internet itu sesuatu yang menyelisihinya. Contoh, masalah jilbab bagi wanita. Allah mengatakan, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Hendaklah para wanita itu menjulurkan pakaiannya, ya, pakaian yang longgar, seluruh tubuhnya. Maksudnya seluruh tubuh, bukan dari atas sampai bawah, enggak. Boleh dari atas sampai jilbab, dari atas sampai ke dada, kemudian dari sini ke bawah. Itu jilbab, rangkaian jilbab seperti itu. Disuruh menutup seluruh tubuhnya. Dzalika adna ay yu'rafna. Yang demikian itu lebih mudah untuk diketahui bahwasanya ini wanita muslim, wanita muslimah. Ya, fala yu'dzain, dan orang-orang akan tidak menyakitinya. Ini dikatakan kalau jenengan cari musuh jilbab wajib, jangan kita jilbab tidak wajib, akan keluar fatwa ulama yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ya,
jenengan mau cari apa yang sesuai dengan kehendak jenengan itu pasti ada. Ya. Makanya kalau kita ingin selamat ya di dunia dan di akhirat, ya, maka kita kedepankan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti cinta kita. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau kedepankan, jangan kau dahului ya di antara Allah, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan. Mengapa? Ketika Allah memerintahkan A, ya sudah, itu A yang terbaik. Jangan kita malah ingin membuat masuk begini aja kurang, saya ditambahi, ya, ditambahi akhirnya masih kurang, ditambahi lagi. Misalnya lafaz sholawat, Nabi SAW mengajarkan kita sholawat, Pak. Siapa yang gak suka sholawat? Semua orang suka sholawat. Ya, Nabi SAW mengajarkan beberapa lafaz sholawat. Di antaranya Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya seperti tahiyat. Itu lafaz sholawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salawat yang paling afdal. Mengapa? Karena Nabi sendiri yang memerintahkan. Dan bersalawat kepada Nabi juga bukti cinta kita kepadanya dan bukti cinta kita kepada Allah. Allah mengatakan, Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ini siapa yang gak suka salawat? Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammad. Sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil berjalan, kita mengucapkan salawat. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Man shalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man shalla alayya ya salatan shalla biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadisnya sahih. Ya, solawatnya Allah bagaimana? Sana'uhu, Allah memuji-muji kita di hadapan para makhluknya. Kalau solawatnya makhluk ke Nabi, itu adalah mendoakan ampunan dan rahmat untuknya. Kalau salawatnya Allah ke makhluk adalah memuji-mujinya. Ya. Jadi kita harus mengutamakan Nabi SAW agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, agar Allah mencintai kita, hendaklah kita membenarkan berita yang datang dari Nabi SAW, masuk akal maupun tidak. Ya, masuk akal maupun tidak. Coba kalau seandainya kita saat ini hanya menerima sabda Nabi saja yang masuk akal, dan seandainya kita hidup di zaman Nabi SAW, kita mungkin sudah jadi teman-temannya Abu Jahal. Mengapa? Karena pada waktu itu ujian sangat berat. Ya, Nabi ketika sudah beberapa orang yang mau masuk Islam, kemudian Nabi SAW diisrakan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dijalankan ke atas menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mikir, ya masuk akal ini Muhammad ini atau gak beres ini kayaknya. Ya, mereka menyangka Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu hanya pendongeng, sama seperti itu. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Bahkan sahabat yang sudah masuk Islam itu ada yang murtad lagi. Dan Rasulullah SAW sedih pada waktu itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Ya, bahkan diberi gelar As-Siddiq, ya, yang membenarkan atau yang benar keimanannya.
Itu Abu Bakar. Kalau seandainya agama dengan agama nggak masuk akal. Ya. Bahkan terkadang di antara saudara-saudara kita masyarakat muslimin itu ketika ada hukum dari Allah, dari Rasul, ia menolak dengan akalnya dengan mengatakan ini tidak masuk akal. Akan tetapi apabila ada syekhnya atau gurunya yang mengatakan dia nggak sholat, saya barusan sholat di Masjidil Haram, langsung percaya. Lebih nggak masuk akal mana? Kan seperti itu. Atau ada seorang yang bisa berjalan di atas air, atau sholat di dalam air misalnya, atau nggak sholat bertahun-tahun bertapa, ya sampai tiba-tiba jadi wali misalnya. Mereka percaya, tapi ketika padahal kan nggak masuk akal. Tapi ketika syariat, ketika Allah menurunkan hukum, Allah memerintahkan, Rasul SAW menyatakan, kita masih menimbang dengan akal. Di mana logika kita? Ya, kan banyak kisah-kisah itu. Ya, orang itu, ya wali fulan itu sholatnya di Masjidil Haram setiap hari misalnya. Ya, kalau misalkan rumahnya di dekat Makkah, di Makkah sana mungkin. Ya, rumahnya itu dekat di mana? Di Baskara ini. Ya. Rumahnya di Surabaya misalnya, atau rumahnya di Kalimantan. Ya, apa bisa sholat di sana? Waktunya aja beda. Ya, kita jam 9 di sana baru selesai sholat subuh. Ya gitu. Ya, kita sholatnya kapan? Kalau dikatanya, itu nggak bisa dinalar, itu wali itu nggak bisa dinalar. Nah, logikanya mana? Ketika model seperti itu kita malah percaya. Yang nggak masuk akal, jelas nggak masuk akal itu malah percaya gitu. Tapi dalam masalah ini misalnya Nabi SAW, dan ini bukan saya mengatakan orang ini masuk neraka, tidak. Tapi Nabi mengancam. Ini ancaman dari Nabi, bukan belum tentu juga kita ya menjustifikasi seseorang yang mendapatkan ancaman Nabi langsung masuk neraka, tidak. Tapi ini sabda Nabi SAW mengancam agar kita berhati-hati. Nabi SAW mengatakan, "Man asfala minal izari minal ka'baini fa finnar." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, maka dia diancam neraka. Ya, ini Nabi yang ngomong, maka kita harus membenarkannya. Kalau kita perhatikan, syariat itu indah. Ya, apabila isinya perintah, itu kita bisa melakukan sekedar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau isinya perintah. Kalau isinya larangan, maka semuanya terbebani dengan hukum tersebut. Ya, kalau kita nggak mampu melakukan perintah, maka kita tidak terbebani dengan perintah tersebut. Misal haji, kita nggak mampu, sudah kita nggak terbebani. Sholat dengan berdiri, kita mampunya duduk, ya sudah. Sholat dengan duduk, sholat dengan berdiri, kita tidak terbebani. Ya, menikah misalnya, mampunya cuma satu, menikah dua juga tidak terbebani. Ya, semuanya tidak terbebani kalau kita tidak mampu melakukannya. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan semua orang mampu. Mengapa? Semua orang kan namanya perintah harus melakukan. Kalau namanya larangan harus diam. Ya, misal dilarang minum khamr, aku nggak mampu nggak minum khamr, kan tinggal diam, gini sudah selesai, nggak minum, kan itu. Dilarang berzina, ya kita ingin nggak berzina, kan tinggal diam saja, nggak perlu bergerak, sudah antum nggak zina. Kalau misalkan melakukan perintah, diperintahkan untuk sholat, antum harus bergerak itu. Nah, maka ini ada, kata para ulama, ada masih ada konsekuensinya, maksudnya mampu atau tidak. Kalau yang larangan pasti semua orang mampu. Ya. Nah, kemudian yang kita ambil ya berkaitan dengan hadis yang tadi. Ada seorang ya, penyanyi, ya, dia mengatakan masuk akal enggak? Gara-gara kain seorang itu masuk neraka. Kalau yang ngomong antum, yang ngomong saya, mungkin enggak masuk akal. Ya kan? Kalau yang ngomong itu saya, yang ngomong itu manusia biasa, itu mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau yang ngomong Nabi SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disepakati kesahihannya oleh para ulama, baik ulama hadis maupun ulama fikih. Ya, hadisnya sahih dan kita meragukannya, berarti
Seringkali kita meragukan orang yang berbicara. Siapa yang berbicara? Nabi SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Masa kita nggak percaya itu wahyu? Kalau kita nggak mampu melakukannya, ya sudah, kita diam. Kita diam. Jangan malah memotak-atik mengajak orang untuk berlogika, nggak masuk akal. Hati-hati. Perhatikan. Amal ibadah kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita itu sudah pasti dicatat. Baik amal jariah maupun dosa jariah. Amal jariah kita belum tentu dicatat sebagai pahala. Bisa jadi kita ingin dipuji, bisa jadi kita nggak ikhlas, dan faktor-faktor yang lainnya. Dan dosa kita pasti dicatat. Kalau seandainya kita punya dosa yang diam, misal kita punya dosa segini, kita punya pahala mati membawa pahala segini, kita punya pahala jariah. Misal kita infak di masjid ikhlas lillah, pahalanya kita masih segini, pahala kita masih segini. Kemudian masjid ini dibuat untuk sholat, pahala kan nambah, dibuat lagi sampai hari kiamat, terus kan seperti itu. Ini dosa tetap. Yang jadi masalah kalau kita mengajak orang kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk menjauhkan diri dari Allah. Misalnya dia punya pahala segini, misalnya, dan dosanya segini, tapi dia punya dosa jariah. Nah, terus nambah. Pahala kita, dosanya nambah. Semakin banyak orang yang mengamalkan dosa tersebut, semakin banyak pula dosa yang ia dapatkan setelah kematiannya. Jadi hati-hati dengan mengajarkan keburukan kepada orang lain. Kalau itu kebaikan, ajarkan. Kalau itu keburukan, cukup antum saja yang melakukan. Jika itu memang itu buruk, jangan antum ajarkan kepada orang lain. Kenapa? Kalau diajarkan, takutnya jadi dosa jariah, baik ke istri kita maupun anak-anak kita. Ya. Dan Nabi dan para ulama mengatakan tasdiqu fi ma akhbar. Rukun dari Muhammad Rasulullah, rukun dari Muhammad, kita syahadat, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dibawanya, baik masuk akal atau tidak. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang dan dibenci. Wa an la yu'badallahu illa bima syara, dan tidak kita beribadah kepada Allah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, kecuali dengan apa yang dituntunkan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak cinta kepada Nabi, kita nggak ikuti apa yang Allah inginkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Qul," katakan Muhammad, katakan ya Rasulullah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau sudah dicintai, kemudian diampuni dosa-dosanya, tempatnya di mana? Surga. Jadi kita mencintai Nabi SAW dengan mengikuti syariatnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi, merekomendasikan Nabi dalam beberapa surat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswah, panutan hasanah yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap perjumpaan dirinya dengan Allah dan hari akhir. Ya. Kalau kita
ambisinya dunia ya tidak ada. Ya. Kalau kita ambisinya akhirat, tentu kita akan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di antara bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dahulu para sahabat membela Nabi dengan membantu dakwah beliau dengan dirinya dan hartanya untuk menyebarkan Islam, berperang di jalan Allah dahulu. Sekarang negara kita aman. Salah satu bukti cinta Nabi SAW adalah membantu dakwah tersebarnya dakwah Nabi SAW. Baik misalnya membantu operasional, ya kajian-kajian seperti ini, atau dalam membangun masjid atau yang lainnya, menghafal hadis, ya, terus kemudian menyampaikan sabda Nabi SAW, sebagaimana dalam hadisnya, "Falyuballigh syahidul ghaib." Hendaklah orang yang enggak hadir menyampaikan kepada orang yang hadir. "Wa ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat saja. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Ya, kita harus menyampaikan dakwah sunnah ini. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, ya, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kebaikan kepada kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut melakukan. Orang tersebut melakukan. Ketika kita mengajak saudara kita untuk mengenalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang tersebut melakukan, bahkan ibadahnya melebihi kita. Masya Allah, kita mendapatkan pahala jariah darinya. Kemudian kalau dia mengajak anak istrinya, kemudian kalau dia mengajak saudara-saudaranya, kemudian kalau anaknya, saudaranya, istrinya mengajak saudara-saudaranya yang lain, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Kita mati dikubur, ya, salat, dan mereka masih hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat aliran bujuran pahala yang sangat banyak. Dan lebih-lebih guru-guru TPQ, jangan dihinakan guru TPQ itu, Pak. Ya, dan antum misalnya ada bagi ibu-ibu atau beberapa ikhwan, jangan malu jadi guru TPQ. Bayangkan kalau antum punya murid satu halaqah itu 10 orang, bisa membaca Quran melalui tangan antum. Setiap dia baca Al-Quran, antum dapat pahala. Kalau dia besar, dia mengajarkan ke anaknya atau adiknya, antum dapat pahala lagi. Adiknya mengajarkan ke yang lain, antum dapat pahala lagi. Itu seperti MLM, pahalanya sangat besar. Ya. Dan termasuk membela Nabi SAW, yaitu dengan membantah syubhat-syubhat, membantah, ya, pemikiran-pemikiran yang rancu yang menyudutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan heran kalau kita misalkan mendapatkan ada sebagian asatidzah kita, ketika ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diejek atau syariat di Allah, pasti semua gerak, pasti langsung banyak semua ustadz yang membantahnya. Mengapa? Karena sebagai bentuk cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan mereka cakar-cakaran, tidak, tapi sebagai bentuk cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan mana yang benar dan mana yang batil. Ya. Akan tetapi apabila sunnah tersebut, misalkan apa yang bukan sunnah, ya, misalkan pendapat tersebut, masalah pendapat ijtihadiyah, pendapat yang sifatnya masih belum jelas, ada ulama bilang A, B, C, D, mereka akan diam. Mereka paling loyal. Kita paling loyal dalam masalah ini. Ya, nggak pernah membantah sana sini. Kenapa? Karena memang ijtihadiyah. Cukup kita menyampaikan apa yang menurut kita rajih, apa yang menurut kita benar, kita sampaikan. Tapi kalau sudah sesuatu yang bersifat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan langsung membantahnya. Seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama-ulama, ya, kalau kita tahu bantahan-bantahan mereka, itu Masya Allah. Karena yang kita tahu itu Imam Asy-Syafi'i hanya punya kitab fikih saja, kan begitu. Apa kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i?
Ada yang tahu? Kita mengatakan mazhab Syafi'i, kita nggak tahu kita fikihnya Imam Syafi'i. Ya, Syafi'i yang mana Pak? Syafi'i Antonio, Syafi'i Ma'arif, atau Syafi'i yang mana? Ya, kita nggak tahu. Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa? Nah, kita nggak tahu lagi. Kita katanya mazhab Syafi'i, tapi kita nggak tahu pendiri mazhabnya. Nah, ini mazhab kita siapa? Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad, anaknya Pak Idris, ya, anaknya Idris. Ya, Asy-Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian karena kemiskinan, dia Imam Syafi'i ditinggal papinya, itu wafat sejak kecil. Ya, diriwayatkan nggak tahu sejak kandungan sejak kecil. Ya, dia masih kecil dalam keadaan yatim. Kemudian kemiskinan melanda keluarganya, dan ada saudara ibunya di Makkah. Kemudian beliau hijrah bersama ibunya di Makkah. Ya, di Makkah itu beliau menuntut ilmu. Pertama Imam Sufyan ibnu Uyainah, seorang ulama tabi'in. Setelah beliau menimba ilmu dengan Sufyan ibnu Uyainah, Imam Syafi'i minta untuk dituliskan surat kepada gubernur Madinah, ya, agar gubernur Madinah mau mengajari, agar Imam Malik mau mengajari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Malik itu gak langsung duduk di majelisnya, enggak, tapi minta rekomendasi dulu dari gubernur Makkah ke gubernur Madinah, gubernur Madinah ke Imam Malik. Imam Malik langsung menerima? Tidak. Ya, Imam Malik gak langsung menerima. Ya, tapi karena kesungguhan Imam Syafi'i, ya, ditanya apa yang kamu siapkan untuk belajar sama saya. Kata Imam Syafi'i, aku hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu belajar segini, dihafal dalam 9 hari. Bayangkan Al-Muwatta segini dalam 9 hari. Imam Syafi'i cerdas sekali. Ya, itu kisahnya sebuah kisah seperti itu. Ya. Nah, kalau Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, namanya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Hanbal itu kakeknya, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ya, beliau seorang ahli hadis. Beliau itu keistimewaannya, masya Allah. Setiap kali apa yang dilihat dan apa yang didengar itu langsung hafal sekali saja. Makanya ketika beliau masuk pasar ditutup telinganya. Takut ucapan-ucapan itu, ya, ucapan-ucapan di pasar terdengar dan terngiang-ngiang di otaknya. Ya, takut hafal ucapan-ucapan di pasar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, nah, Imam Syafi'i. Nah, ya, Imam Syafi'i, seorang ulama dari yang kita tahu itu cuma fikihnya saja. Padahal akidah Imam Syafi'i punya ada usul fikih, kitab Ar-Risalah, kitab fikihnya namanya kitab Al-Um. Ya, ada qaulul jadid, ada qaulul qadim. Imam Syafi'i, masya Allah. Ya, akidahnya Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Al-Muzani, muridnya. Ya, namanya Syarh Sunnah Al-Muzani. Ini muridnya Imam Syafi'i. Akidahnya masya Allah seperti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahlussunnah wal Jamaah beliau. Ya, kalau membantah dibantah, kalau salah dibantah. Tapi kita tahunya kan cuma Imam Syafi'i itu yang fikih. Ya, kadang kita belajar fikih itu nggak belajar fikihnya Imam Syafi'i, Pak. Tapi kita belajar fikihnya orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Ya, kita nggak belajar fikihnya madzhab Syafi'i, tapi kita mengaku belajar fikihnya orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau jenengan non saya bukan ini ya, secara ilmiah. Kalau jenengan cari di dalam kitab Al-Um, kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i, ya, melafalkan niat, ya, sebelum kita sholat itu tidak ada, ya, itu tidak ada. Bahkan Imam Nawawi, pernah dengar Imam Nawawi? Ya, Imam Nawawi itu punya kitab apa? Imam Nawawi itu beliau punya kitab Arba'in Nawawi dan kitab apa? Riyadhus Shalihin. Ya, pernah dari terus. Beliau mengatakan, beliau punya kitab besar Al-Minhaj fi Syarhi Muslim Ibnu Hajjaj.
Kitab Al-Minhaj itu syarahnya Sahih Muslim, tebal segini. Nah, itu Imam Nawawi mengatakan orang yang pertama kali mengucapkan talaffuz bin niyyah namanya Abu Abdillah Az-Zubairi. Namanya Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu yang pertama kali. Kata beliau salah menafsirkan perkataan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya labbaik Allahumma labbaik ketika haji itu adalah apa? Kata dipahami oleh dia. Kan kalau labbaik Allahumma labbaik atau labbaik umratan itu harus diucapkan. Nah, Abu Abdillah Az-Zubairi menganggap bahwasanya ini adalah melafazkan niat ketika haji, maka dikiaskan ke seluruh ibadah. Ya, Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu yang pertama kali. Kalau antum lihat di kitab Al-Umdah ada. Jadi seperti itu. Ya kan? Makanya kita mengatakan kita mengaku bermadzhab Syafi'i, kita enggak tahu nama Imam Syafi'i. Kita enggak tahu kitabnya madzhab Syafi'i itu apa. Ya. Yang kita pelajari mungkin tata sholat yang gambarnya orang rukuk itu, yang gambar kotak-kotak itu warna ungu itu. Dari kecil mungkin itu. Tidak langsung dari kitab Imam Syafi'i, tidak. Nah, ya, itulah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan para sahabat, perhatikan ini terakhir. Para sahabat itu mencontoh Nabi karena cinta kepadanya, bukan hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah hobi, dalam masalah perilaku itu dicontoh oleh para sahabat. Di antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mencerita bahwasanya Nabi SAW pernah makan bersama kami. Dihidangkan di situ ada roti, ada sop yang terbuat dalamnya daging sama labu. Kemudian Nabi SAW dipilih labunya, Pak, bukan dagingnya. Dipilih labunya, dihabiskan sampai dalam riwayat dikoreti labunya itu sampai dimut-mut ya, masya Allah. Anas melihat, masya Allah, Nabi ternyata suka sama labu. Dan Anas mengatakan, faraitu Rasulullah SAW yatatabba'u dubba min hauli safh. Aku melihat Nabi SAW memilihi labunya dipilih, ya, dari awal dan menjilat-jilati sisanya. Pokoknya intinya kayak orang senang sekali, ya, di nampannya. Kemudian falam azal uhibbu dubba min yaumain. Kemudian aku seketika itu menyukai labu. Ya, aku seketika itu menyukai labu sampai sekarang. Bahkan masalah makanan saja. Ya, para sahabat menyukai, padahal sebelumnya tidak suka. Belum kisahnya sahabat ketika Nabi SAW sholat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya, diletakkan di sebelah kirinya. Sahabat melihat, loh, kok dilepas? Semua langsung melepas tanpa bertanya, apakah ini perintah atau makruh, yang perintahnya ini sunnah atau wajibnya. Langsung semua sahabat dilepaskan. Falamma ra'a dzalikal qaum, ya, al-qaum ya'lam falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Ketika Nabi SAW melihat, kenapa kalian kok melepas sandal-sandal kalian? Ya, ini bukti sholat dengan memakai sandal. Ya, jika masjidnya memungkinkan, itu bagian dari sunnah. Ya, misalkan jenengan di rumah sholat sunnah, masalah ada sandal hotel, sholat pakai sandal, tidak masalah, itu sunnah, bagian dari sunnah. Ya, tapi kalau masjidnya sudah, terkadang Rasul pakai sandal, terkadang tidak. Tapi dalam waktu ini Nabi SAW memakai sandal. Ya. Kemudian qalu ru'ainaka alqaitani na'alaika. Kami melihat engkau ya Rasulullah, tiba-tiba engkau melepas kedua sandalnya. Ya. Maka kami lepas. Nah, ini ya, tanya langsung ikuti, Pak. Baru itu perkara biasa. Ya. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadara." Sesungguhnya Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya di dalam sandal tersebut ada kotoran, ada najis. Tapi lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran. Para sahabat yang sifatnya hobi saja, yang sifatnya mubah saja, itu mereka ingin meniru Nabi SAW. Nah, kita masalah agama itu rendah. Ya, masalah agama bukan masalah hobi, Pak, masalah agama. Nabi mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan bahwasanya al-fulliha wa qusrul syawarib, yang misalkan panjangkan jenggotnya, potong kumisnya, itu kita nggak mau melakukannya.
Bukan berarti yang orang yang nggak menawi, yang memotong kumisnya, yang memotong jenggotnya itu bukan ahlu sunnah, tidak. Saya nggak makan seperti itu. Tapi terkadang orang itu memelintir-melintir, diejek Pak. Kalau jenengan nggak mau ya sudah, dia nggak mampu sudah, mungkin sudah. Tapi kalau saat nggak mampu terus mengejek itu maksud saya. Ya, orang yang maaf yang berjenggot dikatakan kambing, misalnya seperti kambing tawa. Orang yang misalkan celana jingkrang dikatakan seperti menurut saya kebanjiran. Nah ini tidak boleh. Kalau tidak mampu ya sudah buat kita saja. Seperti itu syariat Islam seperti. Kalau tidak mampu ya sudah buat kita saja. Jangan kita mengejek. Ya dosa mengolok-olok syariat itu lebih besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Ya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau ada ayat 65, ayat 60, coba dibaca ayat 60 atau 60 sampai antara 65 66. Tidak tahu yang 60-nya atau yang 65 66-nya. Saya lupa ayatnya. Saya kurang paham menghafal ayat angka-angka. Ya. Nabi sallallahu Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayati." Katakan Muhammad, apakah dengan Allah wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian menjadikan bahan candaan. La ta'tadiru, kamu gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh engkau telah kafir setelah engkau beriman. Ancaman ini dari Allah, bukan saya mengatakan oh yang mengelak-elak itu kafir, tidak. Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana ketika sudah melakukan bertobat? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, masyaallah. Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Cukup ya Pak? Atau nunggu itu selesai? Kan? Sudah. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi pada intinya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ikuti firman Allah tadi di dalam surat Al-Imran. Ya, ayat berapa? Saya hafal ayat. Nah, nomor ayat itu hafal dari itu. Ayat 31. Ya, ayat 31 dan 32. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakan Muhammad, atii'ullah wa rasul, ikuti Allah dan Rasul. Fa in tawallaitum fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apabila kalian enggan, kalian berpaling, kalian enggak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, ketika Allah tidak suka dengan seseorang, ketika Allah benci dengan seseorang, maka Allah akan panggil Jibril alaihissalam untuk mengatakan bahwasanya Allah enggak suka. Kemudian Jibril mengatakan ke penduduk langit, maka penduduk langit juga mengatakan kami juga tidak suka. Ya. Kemudian penduduk langit ketika enggak suka, sudah penduduk bumi banyak enggak suka. Ya, penduduk bumi banyak yang tidak suka. Ya. Yang tidak suka ini siapa? Orang-orang baik. Jadi jangan dikatakan Pak, wah itu, wah saya seperti ini, teman-teman banyak yang suka kok. Bukan teman-teman itu maksudnya, orang-orang baik. Ya. Siapa yang nggak suka? Orang-orang pang, itu yang menyukai mereka siapa? Ya, teman-teman pang. Ya, gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Seorang preman yang menyukai mereka siapa? Ya preman. Nggak ada orang baik menyukai preman. Ya. Jadi seperti itu. Hendaklah kita meningkatkan ya, kecintaan kita kepada Nabi SAW, yaitu dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya. Ya, di antara perintahnya yaitu dengan menuntut ilmu ini. Karena dengan menuntut ilmu, ya, kita ini masih belum dikatakan sebagai penuntut ilmu. Kita ini adalah penerima nasihat. Kita memanggil ustaz, kita memanggil dai untuk mengajarkan ilmu di sini, bukan mengajarkan ilmu sebenarnya, tapi untuk memberikan
mengajarkan ilmu itu buka kitab, baca, nyadat, itu namanya menuntut ilmu. Kalau kita tidak, kita mendengarkan apa? Nasihat. Ya, mendengarkan nasihat. Ya, jarang di antara kita ya yang senang dengan ilmu. Ya, ketika ingin beli misalkan buku ya, beli buku harganya 200.000 itu beratnya Masya Allah. Ya, logikanya gini, kalau saya beli buku 200.000 kayak buku kakak bocoran, nanti nggak baca. Sebelum beli dia sebutan dulu, saya tidak beli. Ya. Tapi kalau sudah beli HP, harganya nggak mau, kalau RAM-nya di atas 8 nggak mau, harga di bawah 3 juta nggak mau, nggak level. Ya harus 3 juta sekian, 4 juta. Ambil Android, kalau itu apa iPhone 12 misalnya, harganya belasan juta. Tapi kalau buat beli buku 200.000 hadis Nabi SAW kita nggak mau. Ada nggak di rumah kita kitab hadis satu saja? Jadi kita kalau kita cinta sama Nabi SAW, adakah di rumah kita kitab hadis satu saja? Itu hadis arba'in itu terbuat tipis gini hadis arba'in, atau Riyadhus Shalihin, atau Sahih Bukhari, atau Sahih Muslim. Kalau kita cinta kita punya, walaupun buat pajangan di depan ruang tamu gitu, ya buat pajangan itu, insya Allah nggak masalah. Kita punya, kita ambil diam-diam, nggak ada kegiatan, ambil buku baca. Oh ternyata begini. Nah, itu kita beli ya. Orang kita banyak buku sudah terjemahkan. Ya. Nah, kalau kita cinta kepada, kalau kita ngaku cinta, ya tidak tahu lagi. Kalau cuma hanya di bibir saja, ya. Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na an tuhab. Tidaklah yang terpenting itu bukanlah kamu mencintai, tapi yang terpenting adalah kamu dicintai atau tidak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta